Waalaikumsalam. Oh iya, silakan. Terima kasih sudah datang ke sini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Baik Ibu, perkenalkan saya Aisyah, Ibu bisa panggil saya Aca. Panggilnya Kak Aca deh. Baik, Kak Aca. Kak Aca pernah melakukan konseling perorangan sebelumnya? Belum pernah sama sekali, ini baru pertama kali. Baik, baru pertama kali melakukan konseling perorangan. Kalau baru pertama kali Kak Aca melakukan konseling perorangan, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling perorangan. Konseling perorangan adalah kegiatan layanan bimbingan konseling yang mana ada beberapa kegiatan yang memperhatikan beberapa asas. Yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah apapun bentuk informasi yang Kak Aca berikan, insya Allah kami akan siap untuk menjaga, menyimpan agar informasi tersebut tidak tersebar luaskan. Kemudian yang kedua ada asas kekinian. Nah, asas kekinian ini adalah masalah yang Kak Aca berikan ataupun masalah yang Kak Aca tahukan, yaitu masalah-masalah yang memang sedang terjadi pada saat ini. Kemudian yang ketiga ada asas kegiatan. Asas kegiatan adalah asas di mana ada beberapa tahapan yang harus ataupun yang akan kita laksanakan untuk ke depan nanti. Kemudian yang keempat ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan adalah bentuk asas yang mana di dalamnya kita melakukan kegiatan konseling ini tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku. Seperti itu. Sebelum lanjut kepada masalah yang Kak Aca ingin ungkapkan, sebelumnya saya ingin mengucapkan janji konselor. Saya Siti Halimah Syahdia, seorang konselor, menyatakan bahwa saya siap menyimpan, siap menjaga, dan siap memelihara apapun bentuk informasi ataupun apapun yang masalah Aca berikan, insya Allah tidak akan tersebar luaskan. Baik, kita mulai. Kak Aca sudah siap? Insya Allah siap. Siap. Kak Aca saat ini sedang merasakan apa atau masalah apa yang sedang Kak Aca rasakan pada saat ini? Ibu, mungkin yang saya rasakan sekarang adalah sangat stres karena menghadapi masalah yang sedang saya hadapi seperti usaha orang tua, ekonomi yang agak anjlok, mungkin akhir-akhir ini. Terus masalah adik saya yang lumayan bermasalah di sekolah. Jadi terus mungkin karena pekerjaan saya juga yang agak Lancar. Ya, baik. Jadi Kak Aca memang sedang ada di satu posisi ada dikelilingi dengan beberapa masalah. Hanya saya ingin menggaris besar bahwa masalah yang Kak Aca tadi sebutkan, yang menurut Kak Aca paling terbebani di dalam pikiran Kak Aca masalah yang mana? masalah kecil orang tua, karena ya mungkin sebagai anak kan pasti harus mendapatkan dukungan orang tua. Sedangkan sekarang orang tua saya bercerai, jadi saya tidak mendapatkannya. Baik, orang tua bercerai ya sama ibu panggilnya ya. Baik. Kalau boleh tahu perceraiannya itu apakah sudah lama atau memang baru-baru ini? Baru-baru ini sekitar 1 bulanan lalu. 1 bulan yang lalu. Ibu turut prihatin ya, karena masih baru ya. Kemudian dari permasalahan Kak Aca yang dialami sekarang, yang terbesar mungkin berpisahnya ayah sama ibu. Nah, yang paling sedih sekali dari berpisahnya ayah dan ibu, Kak Aca merasakan apa? Yang jelas saya terpukul ya, marah, asal kayak maksudnya tuh kenapa harus cerai gitu, emang nggak ada gitu cara buat nyelesain masalahnya gitu, kenapa harus cerai, kayak kan logikanya gitu, umuran segini tuh lagi butuh banget dukungan orang tua, support orang tua, apresiasi orang tua, apalagi
adik saya yang paling kecil sering nanya tuh ayah kemana, kayak saya juga bingung harus jawab apa karena kan nggak mungkin anak kecil itu harus tahu dulu tentang perceraian. Jadi saya agak bingung juga. Kalau berbicara tempat tinggal mungkin sekarang karena sudah berpisah ya, pastinya sudah tidak satu ini lagi. Kalau boleh tahu berpisahnya sudah ayah tinggalnya sekarang di masih dekat rumah atau jauh? Ayah udah pindah, sama kabarnya tuh udah pulang lagi ke bapaknya, udah pisah kota sama bapak. Berarti Kak Aca sekarang tinggal sama Tinggal sama nenek, dan sama ibu juga. Bisa sendiri karena saya takutnya ngerambat gitu. Mending adik saya yang ikut ibu gitu, saya mending sendiri aja gitu. Karena saya tahu saya kalau misalkan udah marah takutnya lepas kendali gitu. Baik, kenapa tidak sama mama atau salah satunya gitu, atau apa memang sudah cukup mandiri seperti itu? Sebenarnya bukan ngerasa mandiri enggak, cuman saya ngerasa kayak takut aja, takut gimana, takut nanti kan soalnya pilihan yang ada itu ada di saya. Ayah bilang ini Aca mending ikut ayah aja, tapi kan Aca gak bisa dong ninggalin ibu juga. Bilang ibu bilang ini Aca ikut ibu aja, tapi Aca juga gak enak ayah, jadi yaudah Aca mutusin buat sama nenek aja. Jadi ada perasaan tidak enak ya terhadap salah satunya gitu. Jadi kalau misalkan Aca tinggal sama ayah, mama takut tersinggung, atau misalnya kalau Aca tinggal sama mama, ayah mungkin tersinggung. Jadi sebetulnya memang perceraian itu sangat merugikan itu seperti itu. Jadi makanya ya enak ya. Kemudian dari Kak Aca mengalami perceraian itu, mungkin sebelumnya pernah terlihat tidak indikasi, ataupun misalkan ayah dan ibu itu sering marah-marah di rumah, atau terlihat oleh mata kepala sendiri sedang berantem seperti itu? Karena waktu itu saya pulang kuliah baru selesai nabrak masalah. Saya itu kan pulang di sekitar jam 4-an. Waktu pulang kan saya masuk itu orang tua lagi berantem masalah tentang ekonomi. Cuman saya itu nggak apa-apa, cuman hanya di depan mereka ada di sini. Kalau kecil ya? Yang kecil, jadi kayak terus sedih banget gitu liatnya, karena di sana kayak maksudnya nggak ngelihat gitu ada anak kecil di sana. Nah dari sana saya inisiatif aja ngajak si adik yang paling kecil gitu biar waktu di kamar itu saya nanya mama ibu sama ayah kenapa, saya kan bingung harus bilang apa, lagi kan saya ya bisa dibilang lagi capek gitu kan pulang kuliah gitu, tiba-tiba dia tanya gitu pulang ke rumah ngeliat ibu sama ayah berantem, jadi agak lumayan Itu masuk kamar. Jadi memang situasi rumah yang sangat tidak nyaman pada saat itu ya, karena orang tua selalu memperlihatkan masalahnya di depan anak-anaknya. Jadi kemudian yang Kak Aca rasakan saat ini, selain dari kesedihan itu sendiri, kehilangan atau misalkan apa yang menurut Aca berbeda? suasana rumah kayak lebih sepi, kayak rumah itu kan harusnya kan ada peribahasa itu kan katanya rumah adalah surga gitu, terus sekarang nggak ngerasain kata itu, kayak hilang aja Surganya terasa hilang aja tiba-tiba gitu. Itu sangat prihatin sekali ya, karena memang seyogianya tidak ada satu anak pun yang ingin orang tuanya itu berpisah. Tentunya pasti harapan seorang anak itu pasti inginnya ya orang tuanya tetap selalu ada ya. Sedangkan posisi Kak Aca sendiri sekarang sedang meniti kuliah ya, baru masuk kuliah. Tapi masih dibiayai sama ayah ya, tidak sama mama saja. Saya pun lebih sendiri aja, jadi nggak menggantung ke mama atau ke ayah, jadi saya jadi selingan aja Berusaha membiayai sendiri juga. Iya.
luar biasa sekali. Jadi dari dihadapkan dengan kondisi seperti ini justru Kak Aca terlihat semakin ini ya, semakin mencoba untuk bisa mandiri seperti itu ya. Nggak kayak misalnya kalau misalkan aja terlalu ikut misalkan terlalu bergantung sama mama kan kesian juga, mama kan pasti capek apalagi si mama yang gak muda. Kalau misalnya bilang sama ayah kayak Aca itu nggak terlalu dekat sama ayah. Oh, jadi berjarak ya sama ayah. Mungkin dari sebelumnya juga ketika masih satu rumah sama ayah tidak terlalu dekat ya. Ya kayak maksudnya kan ayah itu terlalu sibuk dengan dunianya, kayak aja ada peribahasa tuh Bu bilang katanya cintanya perempuan pertama itu kan ayahnya, tapi setelah yang Aca rasain kayak renggang aja gitu ibu, kayak wih kok orang lain bisa ngerasain ini Aca enggak. Kalau boleh Ibu tanya sesuatu yang sedikit privacy boleh? Boleh. Kak Aca sudah mempunyai pasangan belum yang serius? Jenjang pernikahan misalnya? Sejauh ini belum ya ibu, tapi kan misalkan buat yang dekat mah ada. Sudah dekat saja. Berarti kalau yang serius datang ke rumah belum ada. Baik. Dari Kak Aca sekarang sudah ada teman dekat ya, ada teman dekat untuk berkomunikasi. Saya ingin tahu pandangan Kak Aca itu sendiri ketika melihat situasi di rumah yang memang ayah dan ibu bercerai berpisah. Nah, pandangan Kak Aca itu sendiri terhadap pernikahan seperti apa? Menurut saya sebenarnya sah-sah aja ya ibu ya kalau masalah pernikahan, cuman menurut saya mending dipikir-pikir dulu, apalagi kan sering banyak orang sekarang nikah muda tuh. Yang saya dapat masalah muda itu, pernikahan muda itu kayak belum matang semuanya Bu, kayak apa-apa harus kan, apalagi kalau misalkan si cowoknya belum kerja gitu, jadi kayak semuanya belum matang aja Bu. Jadi kayak kalau misalkan saya diminta untuk nikah muda, saya akan menolak keras karena saya takutnya saya nggak bisa ngendaliin ego saya dan akhirnya berakhir seperti saya. Apalagi kalau saya sudah memiliki anak, saya takutnya anak saya merasakan apa yang saya rasakan. Jadi Aca lebih memantaskan diri untuk siap menuju jenjang selanjutnya seperti itu. Baik siap secara mental, mungkin ya, finansial juga, finansial dan sebagainya. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu kegiatan Kak Aca sekarang apa saja, atau di samping mengikuti perkuliahan yang Kak Aca lakukan apa? Menyibukkan diri ya Bu, seperti mengikuti organisasi, mengikuti kelas tambahan, agar saya lebih bisa melupakan masalah yang terjadi di rumah. Jadi saya nggak terlalu terpatok sama masalah di rumah. Jadi Kak Aca mencoba untuk menetralisir perasaan dan emosi Kak Aca terhadap hal-hal positif. Selain Kak Aca ada di lingkungan rumah, mungkin Kak Aca tuangkan ke dalam kegiatan perkuliahan seperti itu. Baik, dari kegiatan perkuliahan itu sendiri kalau boleh tahu jadwalnya setiap hari atau memang seminggu sekali kuliahnya? Kalau misalkan saya kan sambil kerja ya Bu, jadi seminggu sekali. Iya, seminggu sekali. Baik, berarti memang sangat padat sekali ya kegiatan Kak Aca. Hanya Kak Aca tadi ketika menerima situasi yang memang ayah sama ibu bercerai, Aca sepertinya belum siap menerima untuk menghadapi kondisi seperti itu. Betul seperti itu sekali. Jadi Aca merasa bahwa Aca harus bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri seperti itu ya. Baik. Kemudian Kak Aca pernah tidak berpikir yang lain, bisa masalahnya ini apa sih sampai tidak bisa diselesaikan seperti itu terhadap orang tua Kak Aca, atau Aca mencoba untuk berbicara kepada orang tua? Sebenarnya saya pernah bertanya kepada ibu kenapa bisa ini, kenapa bisa bercerai, kayak misalnya
nanya ke itu kenapa bisa ini. Jawabannya lumayan buat saya juga bingung karena mungkin ibu juga masih tertekan sama masih terpukul lah masalah ini, ditambah sama mungkin capelan juga kerja gitu kan, jadi nggak terlalu ini sih ibu Terlalu memberikan jawaban yang memang menurut Kak Aca, oh karena ini loh sampai bisa memutuskan bisa seperti itu. Jadi sampai saat ini Kak Aca belum menemukan jawaban apa untuk Kak Aca bisa sampai begitu seperti itu ya. Dari yang Kak Aca katakan tadi segitu banyaknya yang Kak Aca ceritakan, sepertinya Kak Aca merasakan trauma, kemudian merasakan sebuah kehilangan dan juga merasakan sebuah kekecewaan yang luar biasa kepada orang tua. Itu seperti itu. Jadi ketika Kak Aca merasakan kekecewaan, kemudian Kak Aca merasa marah, itu hal yang sangat wajar dan memang sah-sah saja ketika Kak Aca merasakan pemberontakan dalam hati Kak Aca seperti itu. Dari permasalahan yang Kak Aca rasakan, kemudian yang tadi yang Kak Aca utarakan, berbagai macam perasaan, baik itu sedih, kemudian kehilangan, kecewa, dan yang lain-lainnya. Kak Aca pernah tidak berpikir hal yang positif yang lain yang menurut Kak Aca pada saat ini apa yang harus disyukuri selain dari perasaan-perasaan yang tadi diutarakan? Ya, alhamdulillah saya harus bersyukur karena saya ditempatkan di lingkungan yang peduli sama saya. Kayak teman-teman saya waktu setelah mendengar orang tua saya berpisah, ada beberapa orang yang mungkin tahu ya, karena itu mungkin saya bisa bilang percaya. Jadi kayak semangat ya, kamu gak sendirian, dari bilang gitu. Ada kita kok gitu. Terus alhamdulillah juga saya masih bisa kuliah yang menjanjikan saya masa depan gitu. Ada adik juga yang membuat saya semangat gitu buat untuk hidup lebih lama, kayak pengen lihat mereka sukses gitu. Terus banyak juga keluarga yang lain keluarga saya. Keluarga berarti masih mendukung ya semuanya teman-teman. Alhamdulillah, berarti dari sekian permasalahan yang Kak Aca rasakan saat ini, ternyata Kak Aca masih bisa berpikir atau bisa mensyukuri hal-hal yang lain. Teman-teman yang masih mensupport, kemudian keluarga juga yang masih mendukung tentang masa depan Kak Aca seperti itu. Baik. Mungkin saya akan memberikan informasi tambahan dari yang Kak Aca utarakan, bahwa di posisi Kak Aca ini tidak mudah. Memang ada mental yang harus Kak Aca siapkan dalam beberapa waktu ini, karena ini terlihat masih baru kejadiannya ataupun kondisi ini. Jadi Kak Aca nanti secara perlahan-lahan dengan sendirinya Kak Aca akan menerima apa yang Kak Aca rasakan saat ini. Jadi tidak berkeluh kesah lagi dengan berkecamuk dengan perasaan-perasaan yang tidak enak ataupun hal-hal yang lain. Tapi mungkin nanti seiringnya waktu Kak Aca akan lebih bisa menerima semua yang terjadi pada diri Kak Aca, bahwa Kak Aca masih banyak peduli kok, masih banyak yang peduli terhadap Kak Aca dengan situasi saat ini seperti itu. Jadi Kak Aca bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa mungkin nanti Kak Aca menerima semuanya ini dengan lapang dada, bahwa takdir Allah itu semuanya pasti baik kepada kita dan pasti banyak hikmahnya kepada kita. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari yang Kak Aca tadi dibicarakan, Ibu bisa mengambil kesimpulan ya dari yang Kak Aca utarakan dengan berbagai masalahnya, bahwa Kak Aca saat ini sedang merasakan kesedihan yang luar biasa, kekecewaan dan marah ketika menghadapi perceraian antara ayah dan ibu. Hanya dari kejadian ini Kak
Aca mungkin bisa mengambil hikmahnya dari situasi yang Kak Aca alami saat ini seperti itu. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih karena Kak Aca sudah mau terbuka, sudah mau membicarakan masalah pribadi Kak Aca dalam sesi konseling keuangan ini. Baik, untuk selanjutnya Kak Aca apa yang akan Kak Aca lakukan? Mungkin untuk planning saya bertanya, saya akan lebih giat lagi dalam belajar. Terus saya juga akan mencari kerjaan lebih lagi ya. Saya sendiri dan untuk lebih lagi. Baik, saya sangat senang sekali membantu Kak Aca hari ini dan saya berharap Kak Aca bisa menjadi pribadi yang lebih berkelanjutan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dengan saran-saran yang Ibu berikan tadi, saya merasa lebih terbuka, lebih percaya diri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Kita bisa bertemu lagi di konseling selanjutnya.